tauhid, apa-apa yang lahir dari Allah berupa kalamullah tadi. Ini ilmu kalam. Nanti yang perihal seputar al-asar al-qalbiyah wa harakatuh atau gerak-gerak yang bersifat di dalam diri kita, unsur lain dari diri kita, yaitu yang bersifat batiniah, itu namanya tasawuf kan itu. Nah ini fikih akan menjadi sespesifik itu cakupannya. Jadi fikih seperti itu. Oleh karenanya fikih nanti akan mengalami perkembangan yang bisa disebut hanya terpaku pada apa yang sering diistilahkan oleh para fuqaha nantinya dengan af'alul mukallafin. Af'alul mukallafin terus. Jadi perilaku dari para mukallaf ya kulon jenengan orang yang sudah balik, sudah akil, sudah memperoleh beban dari syarak atau syariat, adanya aturan-aturan dalam Islam. Ini hanya perihal itu saja. Fikih ini fikih seperti itu. Dan nanti keluarannya adalah ya hukum yang terbagi nanti ada 5 ya. Kalau tidak wajib ya haram, ya sunnah, ya makruh, ya mubah. Paling itu berhentinya di situ. Jadi segala yang dilihat fikih, ibarat fikih ini adalah sebuah cermin, nanti warnanya hanya 5 saja. Itu fikih. Oke, sampai situ dulu. Terus kedua, ada fikih, kemudian ada kebudayaan. Fikih kebudayaan. Sampaikan oleh Kiai Taifur. Jadi hasil karya karsa manusia. Apapun itu, teknologi yang bisa dimasukkan sebagai budaya. Jadi teknologi pertanian, teknologi perkebunan. Tidak hanya sesuatu yang bersifat seni, tapi teknologi juga iya. Bahkan ilmu politik, ilmu masuk semuanya ke dalam budaya. Dan di antara bagian lain dari budaya adalah pemikiran. Fikih itu adalah pemikiran. Oleh karenanya kalau kita mau mengambil sebuah tarikan penyimpulan hubungan fikih sama kebudayaan ini kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya bisa paling tidak yang bisa saya sampaikan itu ada hadharah, ada saqafah, ada al-qur'an, ada al-adah. Jadi tapi ini keempat ini memiliki perbedaan nanti. Kalau al-hadharah ini sesuatu yang bisa disebut budaya itu ketika dia hadir. Hadir itu artinya bisa dirasakan. Baik. Takbir gitu. Lebih-lebih yaitu di dalam fikih ini mungkin ada sedikit unsur bahasa masalah yang saya buka. Jadi di dalam fikih itu kita sering memang merujuknya pada produk dari fikih kan pemikiran ya. Produk pemikiran dari ulama yang kalau kita bikin periode itu mungkin bisa berapa abad? 8 abad sebelum kita. 8 abad sebelum kita. Ya periode kalau kita al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh. Itu untuk selain ibadah. Kalau untuk ibadah al-aslu at-tahrim. Asal dari segala sesuatu adalah haram untuk ibadah. Nggak boleh misalnya kita tanpa adanya dalil nas yang jadi rujukan, kita sholat sehari pengen 10 kali 10 waktu. Oh itu nggak boleh. Wah itu Pak, itu enggak itu Gus saya itu kalau 5 kali rasanya kurang paham tahu bahasa sini ya. Masa sholat cuma 5 kali ini kayak kelasnya amatiran lah. Saya itu sudah jadi Islam itu Muslim itu udah 20 tahun ya naik kelas lah sholatnya jadi 10 kali itu yang wajib. Enggak boleh itu, enggak boleh. Karena apa? Al-aslu at-tahrim. Sholat misalkan ibadah makhluk. Tapi untuk yang bersifat muamalah, wirul ubudiyah, yang ibadah makhluk itu al-aslu al-ibadah. Hukum asalnya enggak boleh. Termasuk tadi alat-alat ini sebenarnya hukum asalnya boleh. Tapi apa? Ada alasan sebenarnya bahwa ketidakbolehannya itu berkorelasi dengan kultur yang berkembang
mengiringi alat-alat itu, bahwa alat-alat itu ada, itu selalu dipakai untuk dan dipakai untuk apa istilahnya, kalau sekarang ya dunia gemerlap lah, diskotik gitu, sedang jeduk pakai untuk gitu, karena mengantarkan kepada khusyuk. Jadi mestinya seperti itu fikih. Hanya sayangnya yang berkembang di fikih itu tidak demikian. Iya, udah berhenti. Dan kerangka berpikir filosofisnya dari para mustahid yang dirujuk oleh kita saat ini itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah produknya saja. Ibaratnya itu dengan saat ini sudah ada alat untuk membersihkan tubuh yang namanya sabun. Tapi ada sabun di abad 11, abad 10 Masehi atau 10-9 abad yang lalu. Sabun adalah dari apa? Batu. Jenengan itu pakainya batu itu terus. Sudah manusia di abad sabun, tapi pakainya masih batu. Istinja itu loh. Istinja, pakainya kan kita itu istinja batu terus. Harusnya semacam itu. Tapi ya sekali lagi kita memang di dunia fikih mengalami banyak apa ya stagnasi atau kemandekan, kejumutan. Nah kejumutan inilah yang menjadi apa? Menjadi ini tadi disebut istilahnya keraguan-keraguan, ketidakjelasan wilayah budaya. Orang di dalam pengembangan kebudayaan Islam ini menjadi penuh ragu dan akhirnya pengembangan kebudayaan Islam ini bisa disebut berhenti dan ya tidak berkembang seberkembang kita melihat kebudayaan yang ada di luar tradisi Islam. Ini berhenti. Kita apa lebih kalau kita mungkin lebih bisa open minded, terbuka, memiliki tasamuh. Tapi ada misalkan jilbab ini ya bentuknya ya kayak jilbab yang dulu itu, pakaian ya pakaiannya kayak itu, putih itu nyunah itu seperti itu. Kripto ramai gitu. Baru selesai bahasa Inggris sudah ada anaknya kripto. Seperti itu terus. Makanya fikih itu bisa disebut tidak seprogresif kebudayaan. Satu karena fikih memang bagian dari budaya, dia adalah produk pemikiran. Dia itu ibarat sebuah industri, dia adalah produk. Kita kalau berpikir industri ya nanti ada Sarimi misalkan, ada namanya Indomie. Jadi bahkan saya saja dengan Sapi. Terus ada apalagi mie sedap, ini Maliki. Kayak gitu. Nah pabriknya ini beda-beda kan. Pabriknya beda-beda, tapi semuanya Sarimi gitu. Nah kita melihat oleh karenanya fikih itu sesuatu yang bisa disebut kalau saya kita sebagai budaya, produk budaya. Oleh karenanya berdagang pakai kaos porong itu kayak Mas Menteri, ya kan? Mas Nadif nanti makan datang di UI melantik rektor, semuanya pakai toga, pakai jas, datang dengan menggunakan kaos. Wah ini akhirnya kan menjadi sorotan. Ini karena ya kita maklumi ini apa? Mas Menteri itu memang stylenya sudah relatif barat, western, ya, mindednya ke sana. Makanya budayanya gitu, udah dianggap perihal yang menyangkut aspek budaya kultural itu tidak penting lagi. Yang penting substansinya. Orang-orang barat itu apa-apa substansi. Kalau kita tidak, kita itu dari aspek substansi juga dipegangi. Intinya apa? Tapi aspek budaya juga kokoh dipegangi. Bahkan bisa-bisa lebih kokoh dibandingkan intinya. Contohnya tahlilan. Jadi kan kira-kira kalau diundang tahlilan itu tidak datang atau datangnya itu lebih karena iki karena zikir, iki karena kalimat thayyibah atau karena aku gak enak ya. Wong iku tanggoku, wong iku mosok rapet kok. Kan lebih pada itu kan. Itu alasan budaya itu.
bukan alasan teologis, bukan alasan akoidiyah. Nah itulah, menurut saya Nusantara ini adalah wilayah yang memang apa ya, bisa disebut di antara yang ada di berbagai belahan bumi di dunia ini yang secara kokoh, secara kuat memegangi budaya. Dan budaya di sini itu dijadikan sebagai strategi di dalam dakwah, di dalam menginternalisasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam intisari ajaran Islam. Itu ada satu kampus, baru satu se-Indonesia. Padahal UIN YIN itu jumlahnya ada 50 lebih, yang negeri atau yang swasta jumlahnya ada ratusan. Itu baru ada satu di UIN Wali Songo Semarang yang punya jurusan prodi seni dan arsitektur Islam. Saya kebetulan bersahabat dengan dekat sekali teman satu kamar, satu kasur berbeda. Ini seniman Abdul Mutoha. Dia kartunisnya Suara Merdeka dari dulu, kolumnisnya. Dia menceritakan ke saya bahwa kejadian di Jogja itu sampai ada yang dosen itu mengundurkan diri dari dosennya ketika dia menjadi apa ya, mencoba menjadi muslim yang kafah, hijrah. Karena menurut dia profesinya itu dengan bahwa nanti kalau bikin patung atau bikin gambar apa aliran naturalis itu ya, atau realis naturalis ya, bentuk asli, itu nanti akan dimintai nyawa. Akhirnya dia gimana ini, saya ketemunya kok bukan dengan seperti kita ini, ketemunya itu sama mungkin guru-guru yang di Islam yang relatif tadi kanan kalau dalam istilah ilmiahnya, jadi aliran kanan. Akhirnya apa? Memilih untuk keluar, mencakup untuk budaya. Bahkan kalau diterjemahkan bahwa budaya itu adalah pemikiran, ikut hasil pemikiran, maka opini itu adalah sebagian daripada pemikiran. Barangkali seperti itu tadi. Nah, ini adalah kepada para seniman dan budayawan ini yang saya dengar ya, teman-teman ini banyak yang keraguan-keraguannya begitu, apa kau gitu. Kitabnya juga kitabnya Al-Ghazali, judulnya Adz-Dzahabul Ibris fi Khawasil Quran. Keduanya itu isinya adalah khasiat-khasiat, bahkan bagaimana cara membuat raja. Kalau bahasa santrinya itu istilahnya kitab dukun. Kitab dukun. Tapi itu Imam Ghazali sebetulnya. Imam Ghazali orang yang spiritualitasnya mahal. Istilahnya kalau kiai ini ada mahal kiai, Syekh Hasim, ini mahal-mahalnya lagi. Itu punya. Dan saya itu membacakan itu sampai bingung karena santri-santri ini macam-macam. Santri-santri macam-macam. Kenapa saya bilang? Karena isinya itu banyak. Ada untuk melet coba. Ayat Al-Quran itu. Melet itu baik apa enggak itu? Kalau melet enggak apa. Tadi ada pacaran ya. Itu loh, enggak usah pacaran kalau memang naksir sama siapa? Fulanah itu. Dan langsung sudah jadi nikah jadi. Kalau memang naksir, kalau enggak naksir kan ya malas palingnya pacaran. Ini jelas. Konkret itu ada. Untuk tolak barat juga ada. Bahkan untuk orang yang adalah baik bisa menjadi sangat jauh dari nilai kebaikan. Nah, oleh karenanya ya kita akhirnya kembali kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai sepertiga dari ilmu di dalam agama. Di dalam ilmu kita mengerti hidup yaitu innamal a'malu binniyat wa hiya sulusul ilmi. Itu adalah sepertiga dari ilmu pengetahuan Tuhan yang diberikan manusia, yaitu adalah niat, berniat. Wa innamal likulli imam. Tidak Islami dan menjadi Islami ketika itu tidak harus menggunakan kosakata yang ada di dalam kebahasaan Arab, meskipun bahasa Arabnya ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau itu dipakai untuk sesuatu yang menyalahi nilai kemanusiaan,
menyalahi nilai keadilan. Ya oke lah, oke. Oke, ini